Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 8 November 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pandeglang sepanjang tahun 2023 menurun. Namun jumlah yang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas meningkat. Terus berupaya turunkan angka stunting, Pemkot Serang kumpulkan telur setiap hari Senin. Tuntaskan kemiskinan ekstrim, Dinas Sosial Cilegon fokus verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sepanjang tahun 2023, angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Pandeglang mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar 13%. Namun demikian jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas justru meningkat. Tahun ini tercatat sudah ada 77 korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas di wilayah Pandeglang. Berikut laporan Risma dari Radio Akarsari Pandeglang. Angka kecelakaan di wilayah hukum Polres Pandeglang sepanjang tahun 2023 tercatat menurun dibanding tahun 2022. Penurunan yang tercatat tahun ini sebesar 13%. Menurut Satlantas Polres Pandeglang Ibda Enjang Sutisna, angka kecelakaan periode Januari sampai Oktober tahun ini tercatat 97 kasus. Sementara dengan periode yang sama tahun lalu jumlahnya tercatat sebanyak 111 kasus. Meskipun jumlah kasus kecelakaan menurun, namun jumlah korban yang meninggal dunia mengalami peningkatan. Tahun ini sudah ada 77 korban meninggal dunia dari kasus kecelakaan. Sebagian besar dari pistol kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Pandeglang disebabkan sejumlah faktor. Di antaranya tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mengantuk, kendaraan yang tidak layak, kondisi fisik mengemudi, jalan yang berlubang, dan minimnya penerangan jalan. Kasat Lantas berharap kepada para pengendara untuk bisa mematuhi peraturan berlalu lintas dalam berkendara di jalan raya. Pengendara juga dihimbau memeriksa kondisi kendaraannya ketika akan bepergian. Demikian Risma dari Radio Akarsari melaporkan untuk Berita Banten. Pendengar, untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, Dinas Sosial Kota Cilegon fokus melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di setiap kelurahan. Selain untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, verifikasi dan validasi DTKS secara berkala sangat diperlukan agar penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat lebih tepat sasaran. Berikut laporan Rana Kabani dari Radio Pas FM Cilegon. Untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, Dinas Sosial atau Dinsos Kota Cilegon fokus melakukan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di setiap kelurahan. Hal itu disampaikan Kepala Dinsos Kota Cilegon Daman Huri usai kegiatan rapat tindak lanjut hasil verifikasi dan validasi data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim atau P3KE. Data terpadu kesehatan sosial atau DTKS di Aula Setda hari Selasa 7 November 2023. Selain untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim, verifikasi dan validasi secara berkala juga sangat diperlukan agar penyaluran bantuan kepada masyarakat dapat lebih tepat sasaran. Daman Huri menyebutkan saat ini masih ada sebanyak 47.000 warga yang belum masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS di Kota Cilegon. Untuk itu, seluruh operator maupun pendamping di setiap kelurahan diminta untuk segera melakukan verifikasi data bagi yang belum masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Sementara itu, Bappedalit Bank Kota Cilegon mencatat berdasarkan survei BPS kemiskinan di Kota Cilegon mengalami penurunan signifikan yakni 3,64% pada 2022 atau sebesar 16.460 jiwa.
Sedangkan pada 2021, kemiskinan di Cilegon mencapai 4,24% atau 18.890 jiwa. Saya, Rana Kabani, Pas FM Cilegon, menginformasikan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Pemkot Serang terus berupaya untuk melakukan penurunan angka stunting di Kota Serang. Salah satunya melalui cara yang unik, yaitu mengumpulkan telur di setiap hari Senin. Hal tersebut terungkap dalam acara Lokakarya, optimalisasi sinergis percepatan penurunan angka stunting di Kota Serang. Pemkot Serang menargetkan tahun 2024 angka stunting berada di angka 14%, sesuai dengan target minimal nasional. Selengkapnya berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Pemerintah Kota Serang terus lakukan upaya penurunan stunting. Wali Kota Serang hadir dalam kegiatan Lokakarya optimalisasi sinergis percepatan penurunan angka stunting di Kota Serang yang diselenggarakan oleh USAID Erat bersama dengan Bapeda Kota Serang pada Selasa 7 November 2023. Kegiatan Lokakarya optimalisasi sinergis percepatan penurunan angka stunting di Kota Serang tersebut berdasarkan angka penurunan stunting yang masih terus dilakukan oleh pemerintah Kota Serang. Seperti yang disampaikan oleh Wali Kota Serang Safrudin dalam sambutan dalam melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan rencana aksi nasional. Penurunan stunting di Kota Serang termulai pada tahun 2019 sudah mencapai 38,6% dan pada tahun 2021 mencapai 23,4%, pada tahun 2022 mencapai 23,8% dan menargetkan pada tahun 2024 mendatang mencapai di angka 14%. Selain itu, pemerintah Kota Serang juga telah menetapkan keputusan Wali Kota Serang nomor 440/150/HUK/2022 tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting di Kota Serang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kota Serang melakukan percepatan penurunan stunting di Kota Serang. Selain itu, pemerintah Kota Serang sudah beberapa bulan terakhir ini sudah menggelar aksi, yaitu pengumpulan telur setiap hari Senin yang digerakkan di lingkungan pemerintah Kota Serang dengan penyelenggara yaitu DP3AKB. Saya, Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.